Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan. Salam sejarah. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi yang kedua dari kelas 11 sejarah peminatan yang berjudul Strategi Pergerakan Nasional. Untuk itu anak-anakku yang berada di rumah silahkan menyimak dengan baik ya. Yang pertama, Bu Aning akan menjelaskan mengenai faktor penyebab munculnya pergerakan nasional. Kemudian yang kedua, ada strategi pergerakan nasional. Kemudian yang ketiga, ada jenis-jenis atau macam-macam organisasi pergerakan nasional. Untuk yang pertama, sebab munculnya pergerakan nasional, itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Kita akan membahas mengenai faktor internal dulu. Yang pertama, penyebab munculnya pergerakan nasional dari faktor internal itu yang pertama karena adanya kenangan kejayaan pada masa lalu. Kemudian yang kedua, karena adanya penderitaan dan kesengsaraan akibat adanya imperialisme. Kemudian yang ketiga, munculnya golongan-golongan terpelajar. Yang keempat, kemajuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga budaya. Untuk faktor yang berikutnya yaitu datang dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal sendiri, yang pertama itu ada kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian yang kedua, karena adanya dorongan dari gerakan kebangsaan India yang dipelopori oleh siapa? Tokohnya yaitu Mahatma Gandhi. Kemudian yang ketiga, adanya dorongan dari gerakan nasionalisme Cina. Nasionalisme Cina ini tokoh yang terkenal bernama Dr. Sun Yat-sen. Kemudian yang terakhir, adanya dorongan dari gerakan nasionalisme Mesir, yaitu tokohnya Arab Pasha. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai strategi pergerakan nasional. Strategi pergerakan nasional itu ada dua. Yang pertama bersifat radikal, non-kooperatif. Yang kedua bersifat moderat, kooperatif. Radikal non-kooperatif. Ciri-ciri dari strategi perjuangan yang bersifat radikal non-kooperatif yang pertama, menentang keras atau menolak kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Jadi organisasi itu tidak mau diajak kerjasama oleh pemerintahan Belanda. Kemudian ciri-ciri yang kedua, tidak mau diajak tadi ya udah ya bekerja sama dengan Belanda. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan harus dilakukan melalui usaha sendiri. Jadi tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, contoh dari strategi perjuangan yang bersifat radikal ini organisasinya yaitu ada Sarekat Islam, ada PNI, ada Perhimpunan Indonesia, ada PKI juga dan sebagainya. Kemudian yang kedua, strategi perjuangan pergerakan nasional yang bersifat moderat, kooperatif. Ciri-cirinya apa? Kebalikannya yang radikal ya. Kalau tadi tidak mau diajak kerjasama, kalau moderat ini organisasinya mau diajak kerjasama dengan pemerintahan Belanda. Hal itu dilakukan karena organisasi ini tidak mau kalau nanti ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda, sehingga mereka mau diajak kerjasama. Jadi kalau dikatakan itu mainnya secara halus kayak gitu. Kalau yang radikal tadi kan mainnya secara kasar. Kalau yang moderat ini mainnya secara halus. Mengalahkan lawan tapi dengan secara halus. Kemudian yang kedua, upaya yang dilakukan oleh organisasi yang bersifat moderat ini dilakukan dengan mengirim wakilnya kemana? Ke Dewan Rakyat. Kayak DPR kalau sekarang itu ya. Kalau dulu namanya Volksrat. Nah, contoh dari organisasi yang bersifat moderat ini ada Gerindo, Parindra, dan GAPI. Nah, kemudian yang terakhir itu ada organisasi pergerakan nasional. Jadi, macam-macam organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia itu apa aja sih? Nah,
Ada banyak ya. Yang pertama ada Budi Utomo. Kemudian ada Sarekat Islam, ada IP yang mendirikan 3 serangkai itu ya, tahu ya. Kemudian yang keempat ada Perhimpunan Indonesia, kemudian ada Muhammadiyah, ada PKI, ada PNI, kemudian ada Parindo, Partindo, Gerindo, dan juga GAPI. Seperti itu. Ini adalah beberapa organisasi yang ada di Indonesia. Oke, sudah selesai materi hari ini. Sebelum Bu Aning tutup, saya doakan semoga anak-anakku di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bu Aning. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.